Assalamualaikum, hai teman-teman, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chelsea Aura Brilliance dengan NIM 004. Yang kedua ada Asna Kurniawati dengan NIM 038. Yang ketiga ada Ainur Rohmah dengan NIM 042. Yang keempat ada Septi Aliana Putri dengan NIM 044. Dan yang terakhir ada Putri Alivia dengan NIM 064. Yuk simak materinya supaya kita sama-sama paham tentang standar dan ekor panjang. Materi pertama yang akan kita bahas adalah standar. Pengertian standar. Standar adalah suatu acuan dalam hal layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang bertujuan untuk memastikan interoperabilitas atau kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk saling bertukar informasi dengan cara yang tepat antara pengguna dan penyedia, menjaga konsistensi layanan, melakukan perlindungan terhadap penyalahgunaan, dan pemeliharaan kualitas TIK di seluruh dunia. Materi selanjutnya adalah klasifikasi standar. Standar diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah standar de jure. Standar de jure adalah standar yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum atau peraturan tertentu yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Standar ini bersifat wajib untuk dipatuhi. Contoh dari standar de jure ini adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah diatur dalam peraturan radio oleh Organisasi International Telecommunications Union atau ITU dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan atau ruang angkasa. Yang kedua adalah standar de facto. Standar de facto atau standar industri adalah standar yang berupa konvensi, prosedur, atau teknologi yang dikembangkan oleh suatu produsen, universitas, kelompok, atau individu tertentu untuk mendukung infrastruktur TIK internasional. Standar ini bersifat tidak wajib untuk dipatuhi. Contoh dari standar de facto yang pertama adalah standar jaringan seluler 5G di 3GPP. Yang kedua, standar VHS untuk perekam kaset video. Yang ketiga, standar HTML untuk format presentasi. Yang keempat, standar URL dan URI untuk format alamat internet. Dan yang terakhir adalah standar World Wide Web atau 3W untuk memosting informasi dan browsing di internet. Yang ketiga adalah standar terbuka. Standar terbuka adalah standar yang tersedia untuk umum dan biasanya bersifat gratis atau berbayar. Jika berbayar, maka pengguna akan dikenakan biaya lisensi paten. Nah, hampir seluruh standar de facto itu termasuk dalam standar terbuka. Contoh dari standar terbuka adalah yang pertama, standar dari Organisasi International Telecommunications Union atau ITU. Yang kedua adalah standar dari Organisasi European Telecommunication Standards Institute atau ATSI. Dan yang ketiga adalah standar dari organisasi The Third Generation Partnership Project atau 3GPP. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan interface atau antarmuka standar dalam infrastruktur digital. Hubungan interface atau antarmuka standar dalam infrastruktur digital dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa pada nomor 1 terdapat hubungan interoperabilitas antara aplikasi ke aplikasi. Kemudian pada nomor 2 terdapat hubungan interoperabilitas antara aplikasi ke perangkat. Kemudian pada nomor 3 terdapat hubungan interoperabilitas antara perangkat ke perangkat. Lalu nomor 4 terdapat hubungan interoperabilitas antara perangkat ke jaringan. Dan yang nomor 5 terdapat hubungan interoperabilitas dalam bentuk tautan atau link.
Keseluruhan hubungan ini saling berkesinambungan antara satu sama lain sehingga sistem teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia dapat saling tersambung. Materi selanjutnya adalah alasan-alasan diperlukannya standar. Yang pertama adalah karena standar menjadi syarat utama terhubungnya teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia, sehingga harus dipenuhi tahap standarisasinya. Yang kedua, karena standar berguna untuk menciptakan pasar yang kompetitif untuk peralatan pengguna akhir. Sebagai contohnya adalah laptop dapat berhubungan dengan smartphone sehingga dapat memiliki harga jual yang lebih tinggi. Kemudian alasan yang ketiga adalah standar dapat membantu proses kerjasama antar layanan. Sebagai contohnya adalah layanan perbankan dengan layanan pihak ketiga atau pelanggan melalui telepon. Kemudian alasan yang keempat adalah karena standar memudahkan manusia dalam mendistribusikan barang ke lokasi yang jauh. Sebagai contohnya adalah melalui layanan internet yang disediakan oleh jasa antar barang. Materi selanjutnya adalah tentang organisasi standar. Organisasi standar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi standar yang didasarkan pada piagam internasional atau International Charter. Organisasi yang pertama adalah International Telecommunications Union atau ITU. Pertama, kita bahas sejarah berdirinya dulu yuk. International Telecommunications Union atau yang biasa disingkat dengan ITU didirikan pada tahun 1865 untuk standarisasi layanan telegraf. Kemudian pada tahun 1947, organisasi ini dimasukkan ke dalam organisasi khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu apa aja sih tugas-tugas dari ITU? Yang pertama, bertanggung jawab atas standarisasi jaringan, telekomunikasi, peralatan, teknis interface, manajemen jaringan telepon dan seluler, internet, layanan dan operasi. Yang kedua, meratifikasi atau mengesahkan standar yang dihasilkan oleh organisasi standar lainnya yang lebih khusus. Yang ketiga, mengatur penggunaan dan alokasi spektrum radio, kode negara untuk nomor telepon, dan pelanggan seluler internasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perluasan ruang lingkup peraturan telekomunikasi internasional. Jadi, pada tahun 2012, dalam pertemuan konferensi dunia tentang telekomunikasi internasional, Parlemen Eropa percaya bahwa ITU bukanlah badan yang tepat untuk menegaskan otoritas pengatur melalui internet. Selain itu, peraturan ITU mengenai tarif dapat merusak kenetralan prinsip jaringan. Pendapat ini didukung oleh negara Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang. Sehingga ruang lingkup peraturan telekomunikasi internasional perlu diperluas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terdapat 86 dari 152 negara yang menguraikan permasalahan terkait isu-isu teknis serta pengembangan dan kebijakan publik tentang internet internasional dalam mandat ITU. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktivitas International Telecommunications Union atau ITU dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia melalui Kominfo. Yang pertama adalah melakukan pengalokasian spektrum frekuensi radio, yang kedua, filling satelit, yang ketiga, menyediakan sarana regulasi dalam hal komunikasi dan informasi, dan yang keempat adalah mengadakan workshop, forum diskusi, dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia. Organisasi yang kedua adalah European Telecommunication Standard Institute atau ETSI. Bagaimana sih sejarah berdirinya ETSI? European Telecommunication Standard Institute atau ETSI didirikan pada tahun 1988 oleh Conference European of Postal and Telecommunications atau CAPT. Organisasi ini berlokasi di Sofia Antipolis, selatan Prancis. Lalu, apa saja sih tugas-tugas dari ETSI?
Yang pertama adalah mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global yang bersifat independen untuk sistem, aplikasi, dan layanan yang mendukung teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Uni Eropa. Yang kedua adalah mendukung peraturan dan kebijakan Uni Eropa melalui produksi standar Eropa yang diharmonisasi. Yang ketiga adalah saat ini ETSI dianggap sebagai organisasi standarisasi paling berpengaruh dan sukses dalam mengembangkan standar teknologi global utama seperti machine to machine atau M2M dan Internet of Things atau IoT dan berhasil menerbitkan 2000 standar setiap tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanggotaan ETSI. Saat ini, ETSI memiliki lebih dari 800 anggota yang terdiri dari negara, industri, dan organisasi. Anggotanya berasal dari 65 negara dan 5 benua di dunia, baik dari Eropa maupun dari luar Eropa. Yang ketiga adalah 3GPP. 3GPP atau The Third Generation Partnership Project ialah proyek kemitraan generasi ketiga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar pada jaringan seluler darat publik yaitu 3G, 4G, 5G, dan seterusnya. 3GPP juga telah mengambil kepemimpinan dalam mengembangkan standar internet untuk aplikasi dalam sistem seluler seperti standar Voice over IP baru, subsistem multimedia IP atau IMS untuk aplikasi di semua sistem seluler IP, dan teknologi akses, serta arsitektur untuk internet. 3GPP adalah kemitraan dari organisasi standarisasi utama di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Tim dukungan teknis berlokasi di kantor pusat European Telecommunication Standard Institute atau ETSI di Sophia Antipolis, Prancis. Pekerjaan standarisasi didasarkan pada kontribusi sukarela yang lebih dari 370 organisasi anggota. Semua standar yang dibuat oleh 3GPP dapat diakses dan dimuat secara gratis oleh siapapun, dan dalam hal ini merupakan standar open source gratis. Salah satu evolusi teknologi yang paling sukses dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi adalah evolusi layanan telepon seluler digital yang dimulai dengan implementasi GSM pada tahun 1991. Hingga pada tahun 1998, melalui organisasi yang baru dibentuk oleh 3GPP, kerjasama ini telah mengembangkan standar 4G dan 5G yang kini memperluas standar tersebut untuk mendukung layanan dan fitur terbaru. Selanjutnya adalah organisasi standar untuk kepentingan non-profit tertentu. Yang pertama yaitu ada Internet Society. Internet Society adalah organisasi internasional yang bertugas mempromosikan penggunaan internet beserta aksesnya, termasuk standarisasi dan kebijakan internet. Organisasi ini juga memiliki beberapa kantor di luar Amerika Serikat, misalnya di Jenewa dan Brussels. Hal ini dilakukan agar dekat dengan kelompok kebijakan PBB mengenai isu-isu teknologi informasi serta pusat-pusat kekuatan politik dan teknologi di Eropa. Internet Society juga merupakan rumah bagi beberapa badan standarisasi informal yang legal, seperti The Internet Engineering Task Force atau IETF, The Internet Architecture Board atau IAB, lalu ada Internet Engineering Steering Group atau IESG, serta Final Internet Standard. Yang kedua adalah W3C, World Wide Web Consortium atau biasa disingkat W3C, merupakan suatu konsorsium dan organisasi independen yang bertanggung jawab atas standarisasi layanan web. Organisasi ini didirikan dan dikelola oleh penemu dunia Wide Web yang merupakan Tim Berners-Lee.
Hal tersebut memberikan hak khusus pada tim ini untuk menstandarisasi dan mengembangkan teknologi World Wide Web dan mempromosikan layanan yang diturunkan langsung dari www. Dalam hal ini termasuk bahasa presentasi, format, prosedur, dan protokol. Satu-satunya standar persyaratan dari W3C ialah bahwa internet ada sebagai jaringan yang mendasari adanya komunikasi. Yang ketiga, ada Institute of Electrical and Electronic Engineers Standard Association atau bisa disebut sebagai IEEESA. IEEESA mengembangkan standar dalam berbagai teknologi. Salah satunya adalah dalam telekomunikasi. Standar telekomunikasi yang dikeluarkan yaitu berbagai jenis peralatan yang dapat dihubungkan ke internet atau saling berhubungan secara lokal untuk membentuk jaringan area lokal. Jadi, ketika jenis peralatan telah memenuhi standar tersebut, maka dapat dikatakan sebagai alat telekomunikasi yang sesuai dengan standar IEEESA. Standar telekomunikasi tersebut dirakit dalam seri 802. Seri ini mencakup standar untuk yang pertama, Ethernet. Ethernet sendiri merupakan teknologi kabel untuk menghubungkan ke jaringan komputer. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth sendiri merupakan teknologi yang dapat menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi antar perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Yang keempat ada Zigbee. Zigbee merupakan spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi menggunakan radio digital berukuran kecil dengan daya rendah. Dan yang terakhir ada Body Area Networks yang merupakan jaringan nirkabel berbasis radio yang dirancang khusus untuk monitoring kondisi vital pada tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasi pasar dari standar. Implikasi pasar dari standar berisi persaingan dan bagaimana layanan digital berkembang di pasar. Contoh dari implikasi pasar standar tersebut adalah terdapat dua operator jaringan seluler yang berbeda, yaitu jaringan seluler A dan jaringan seluler B. Harga kedua jaringan seluler tersebut kurang lebih sama, dan untuk kualitas jaringan A bagus dan telah mencapai standar jaringan seluler. Namun, kualitas jaringan B lebih bagus dan memiliki standar jaringan seluler yang lebih tinggi daripada jaringan A. Sehingga, para pengguna jaringan A dapat dengan mudah beralih pada jaringan B dengan tujuan bisa mendapatkan kualitas jaringan yang lebih bagus di harga yang kurang lebih sama. Nah, dari contoh implikasi tersebut dapat kita lihat bahwa jaringan seluler A mengalami kekalahan dalam persaingan pasar standar. Oleh karena itu, jaringan seluler A harus mencari cara bagaimana agar jaringannya dapat berkembang lagi di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar dan interkonektivitas, interoperabilitas, dan kompatibilitas mundur. Pertama, saya akan membahas mengenai interoperabilitas terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui tentang interoperabilitas? Jadi, interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol jaringan yang disetujui. Protokol jaringan yang digunakan dalam internet saat ini ada dua, yaitu yang pertama ada protokol internet versi 4 atau disebut sebagai IPv4, dan yang kedua ada protokol internet versi 6 atau bisa disebut sebagai IPv6. Ruang pengalamatan IPv4 terlalu kecil untuk menampung miliaran perangkat Internet of Things, sehingga IPv6 dikembangkan untuk menyediakan lebih banyak ruang pengalamatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interkonektivitas.
Interkonektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian besar peralatan terminal data atau yang biasa disebut sebagai perangkat keras telekomunikasi berisikan perangkat lunak untuk IPv4 dan IPv6. Nah, tujuan dari berisikan dua protokol internet tersebut adalah agar dapat menghubungkan ke salah satunya. Jika tidak bisa dihubungkan ke IPv4, maka dapat dihubungkan ke IPv6. Begitu juga sebaliknya. Sehingga interkonektivitas internet tetap bisa terjadi tanpa ada hambatan. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kompatibilitas mundur. Kompatibilitas mundur adalah komponen yang mendukung interoperabilitas antara telepon seluler atau HP dengan jaringan seluler. Nah, contoh dari kompatibilitas mundur adalah terdapat sebuah handphone atau HP yang dapat mengakses jaringan 4G, 3G, dan 2G. HP tersebut dapat mengidentifikasi jenis jaringan yang cocok untuk digunakan di areanya secara otomatis. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan tetap bisa mengakses jaringan. Nah, dari beberapa pembahasan tersebut dapat kita lihat bahwa interkonektivitas, interoperabilitas, dan kompatibilitas mundur saling berhubungan. Dengan adanya interkonektivitas internet, maka suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dapat saling berinteraksi atau bisa dikatakan bahwa interoperabilitas terjadi. Begitu juga dengan adanya kompatibilitas mundur, maka dimanapun kita berada akan tetap dapat mengakses jaringan, sehingga interoperabilitas juga dapat terjadi. Jika interoperabilitas tercapai, maka dapat dikatakan bahwa jaringan seluler telah mencapai standar telekomunikasi. Selanjutnya, standar untuk kepercayaan dan keamanan. Layanan digital membutuhkan kerjasama antara beberapa pemangku kepentingan, contohnya perbankan. Dalam perbankan mengharuskan adanya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, investor, pekerja, nasabah, mitra kerja, dan juga masyarakat, dan kepercayaannya dapat diverifikasi hingga tingkat tinggi. Kepercayaan dapat menyeratkan beberapa hal, yaitu yang pertama identifikasi dan autentikasi. Identitas merupakan hal penting dalam menjadi mitra komunikasi yang aman. Ada dua metode dalam autentikasi, yaitu kata sandi permanen dan kriptografi. Apa sih kriptografi? Kriptografi adalah suatu bidang ilmu tentang bagaimana merahasiakan suatu informasi penting ke dalam suatu bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Nah, aspek keamanan dari kriptografi yaitu kerahasiaan pesan, keaslian pesan, dan anti penyangkal. Lalu, apa sih permasalahan dalam autentikasi? Permasalahan utama dalam autentikasi adalah pembuktian keaslian dokumen. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar berikut dapat kita ketahui bahwa pesan sudah tidak asli lagi karena pesan yang disampaikan sudah berubah dari pesan semula. Yang kedua, non-penyangkalan. Dalam hal ini, pencetus dan penerima informasi tidak dapat menyangkal partisipasi mereka dalam pertukaran informasi. Yang ketiga ada sertifikasi. Dalam hal ini, pihak ketiga yang terpercaya menegaskan kepemilikan rahasia kriptografi tertentu seperti kunci yang digunakan untuk tanda tangan digital, autentikasi, dan enkripsi. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, interoperabilitas berarti bahwa semua jaringan saling berhubungan dan mampu mengirimkan pesan antara orang dan mesin terlepas dari di mana mereka berada. Kedua, hampir semua standar internasional untuk TIK dikembangkan oleh spesialis standar de facto. Ketiga, dalam pengembangan bisnis ada 3 teknologi dasar yang berperan, yaitu komunikasi nirkabel, internet, dan World Wide Web. Selanjutnya, asal mula konsep Amazon dan ekor panjang. Asal mula konsep ekor panjang. Konsep ekor panjang pertama kali dicetuskan oleh Chris Anderson dalam bukunya tahun 2006 yang berjudul The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. Lalu, apa sih konsep ekor panjang? Ekor panjang adalah suatu strategi bisnis yang menjelaskan bahwa total pendapatan dari penjualan produk-produk yang tidak populer dapat melebihi total pendapatan produk-produk populer. Hal ini karena budaya dan ekonomi masa kini bergerak dari produk-produk best seller yang menjadi kepala pada kurva permintaan menuju pada produk-produk yang permintaannya rendah yang ada pada ekor.
Selanjutnya, anatomi ekor panjang. Dari gambar berikut dapat diketahui bahwa bagian kepala merupakan grafik penjualan produk populer, sedangkan bagian ekor memanjang merupakan penjualan produk tidak populer. Dapat dilihat juga bahwa produk populer memiliki jumlah penjualan yang sangat sedikit dibandingkan dengan produk tidak populer. Hal tersebut dikarenakan jumlah produk tidak populer yang sangat banyak sehingga sedikit demi sedikit dari jenis produk tersebut akan membentuk suatu ekor penjualan yang sangat panjang dan tiada habisnya. Sebagai contohnya, di perusahaan Amazon, dalam survei tahun 2010 mereka menemukan bahwa 36,7% dari penjualan Amazon berasal dari ekor panjang. Selanjutnya, internet dan ekor panjang. Konsep ekor panjang telah menciptakan dasar-dasar pengaplikasian konsep riset dan eksperimen yang banyak diterapkan pada bisnis online, media massa, industri microfinance, inovasi user-driven, social networking, model ekonomi, dan marketing. Dalam penerapan tersebut diperlukan suatu pencarian informasi baik di web maupun di beranda vendor yang memungkinkan pelanggan menelusuri produk menggunakan pencarian berdasarkan nama produk, kata kunci, deskripsi produk, kategori produk, atau informasi lainnya. Dengan ini, perdagangan online melalui internet dapat men-stok secara virtual semua barang, sehingga hal ini membuat terobosan baru bagi penjualan barang tidak populer pada niche market yang luas. Analisis numerik long tail. Dalam statistik, distribusi ekor panjang adalah kasus khusus dari distribusi heavy tail atau ekor berat. Distribusi heavy tail discrete itu sendiri merupakan distribusi statistik di mana ekor distribusi jatuh lebih lambat dari peluruhan eksponensial dan dirumuskan sebagai berikut, di mana ia lebih besar dari 1 adalah konstanta dan bilangan bulat positif K yaitu variabel berjalan, maka itulah yang disebut distribusi heavy tail discrete. Dan simbol Fx sama dengan K merupakan frekuensi kejadian X sama dengan K, dan tanda tilde berarti sebanding dengan jika Y kecil antara 1 dan 2, maka disebut distribusi ekor panjang atau long tail. Penerapan model long tail dalam ekonomi digital. Dengan adanya penerapan model long tail dalam ekonomi digital akan mampu mengembangkan strategi suatu bidang industri untuk lebih memperluas bisnisnya di berbagai sektor. Hal tersebut telah dibuktikan oleh pengusaha bisnis internet yang telah memperluas bisnisnya dengan menerapkan konsep long tail. Seperti yang dilakukan oleh Pierre Omidyar yang menciptakan eBay, yakni sebuah situs web lelang daring yang melakukan jual beli berbagai barang dan jasa, lalu Yahoo yang diciptakan oleh Jerry Yang dan David Filo dengan menyediakan layanan internet dalam bidang komunikasi, dan Google yang diciptakan oleh Larry Page dan Sergey Brin yang berguna untuk mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Maka dengan menerapkan strategi long tail telah membuka peluang untuk mendapatkan dan mengembangkan profit pada suatu market yang sebelumnya diabaikan. Ekor panjang dan kerentanan internet. Distribusi power law atau kekuasaan hukum tidak hanya penting untuk menentukan nilai ekonomi ekor panjang, namun distribusi ini juga digunakan untuk mengevaluasi ketahanan dan kerentanan internet serta layanan digital. Pada tahun 1999, terdapat dua fisikawan yaitu Albert Laszlo Barabasi dan Rega Albert yang menemukan bahwa jumlah hiperlink yang mengarah ke atau keluar dari halaman web mengikuti distribusi hukum daya umum dengan eksponen yang kira-kira sama dengan 2. Halaman web baru terhubung ke halaman web lain dengan probabilitas yang sebanding dengan jumlah koneksi yang ada ke halaman web tersebut. Maka fenomena ini juga disebut model graf acak Barabasi Albert. Kemudian ditemukan bahwa ukuran router internet yang diukur dalam hal jumlah koneksi yang mereka miliki dengan router lain juga mengikuti hukum daya yang sama. Oleh karena itu, internet dan web memiliki ekor yang panjang. Dalam kasus ini, ekor terdiri dari yang terbesar dan kepala terdiri dari router dan halaman web terkecil. Dengan begitu, mengarahkan kita ke pengamatan lain, yaitu bahwa struktur seperti internet dan web sangat rentan terhadap serangan router dan halaman web dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Salah satu karakteristik terpenting dari bisnis digital adalah biaya marginal produk sama dengan 0, yaitu tidak ada biaya yang terkait dengan produksi, penyimpanan, dan pendistribusian barang. Oleh karena itu, untuk perusahaan yang menjual barangnya secara digital, tidak ada batasan praktis untuk berapa banyak produk yang mereka miliki di toko.
Hal ini menciptakan jenis bisnis baru yang sudahlah tidak cocok untuk produk yang membutuhkan ruang fisik terlalu banyak. Sehingga hal inilah yang disebut dengan produk ekor panjang, yang permintaannya rendah tetapi secara kolektif menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Amazon telah berhasil menerapkan strategi ini dan diklaim bahwa sekitar sepertiga dari pendapatan mereka berasal dari ekor panjang yang terdiri dari buku-buku yang tidak tersedia di toko buku biasa. Secara statistik, distribusi ekor panjang terkait dengan distribusi statistik lainnya, seperti distribusi kekuatan hukum diskrit, distribusi zeta diskrit, distribusi Zippian, dan distribusi ekor berat diskrit umum. Misalnya, distribusi ekor panjang Amazon dapat dimodelkan menggunakan distribusi Zippian. Dengan menggunakan distribusi data empiris terbaik, penjualan yang diharapkan dari long tail atau ekor panjang ini dapat diperkirakan untuk berbagai bisnis digital, sehingga konsep tersebut juga dapat digunakan dalam perencanaan bisnis strategis.